Saya datang ke sini, ke Badren, saya nggak merasa seorang tamu walaupun saya berbeda. Karena masjid mengajarkan saya nilai-nilai itu. Saya sore ini datang ke sini, saya nggak merasa seorang tamu, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Masjid ngajarin saya itu. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Lombok, NTB. Jangan lupa like and subscribe. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Kita bareng-bareng ya. Sudah hafal semuanya? Ibu-ibu hafal semuanya? Ya, kita agungkan. Tadi sudah asma Allah, sekarang kita kirimkan salat kepada Rasulullah agar para malaikat Allah kirimkan di tengah-tengah kita untuk mengamini doa kita dan mendoakan kita agar kita tetap disayang oleh Allah dan diampuni dosa kita oleh Allah. Bareng-bareng. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Afatayyaji. Ya uhailal ju. Sekali lagi. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad daraji. Afatayyaji. Ya uhailal judi wal karami. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang memperbanyak salawat insya Allah dapat dua keajaiban. Yang pertama, idzan tukfa hammuk, semoga semua kesusahan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tughfar laka dzambuk, dan semua dosa-dosa kita insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimakumullah. Wa bil khusus para kiai, para tuan guru, para alim ulama, para asatid wal ustadzat, para haji dan hajah sekalian, tokoh masyarakat, juga tak lupa Pak Kades kita yang luar biasa sambutannya. Ikan pepes enak rasanya,
Sambutan Pak Kades luar biasa. Masya Allah. Juga yang kita banggakan tentu para jamaah sekalian yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sore kali ini Allah pertemukan kita. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu, fa insyaallah Allah menjamin keberkahan dari pertemuan ini. Untuk itu mari kita syukuri nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya mewakili tim Safari Dakwah Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, sekaligus mewakili Yayasan Cinta Darul Faton yang memprakarsai Safari Dakwah di Lombok ini. Kenalkan, saya Restu Sugiarto, kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta. Saya yang mengasuh Take Me Out Indosiar, Klinik Cinta Indosiar, Syiar Cinta Indosiar, Indahnya Cinta MNC TV, Taman Cinta, Majelis Cinta MNC Muslim Division, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Ustadz Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Adakah janda di sana? Tolong jomblo, janda, duda jangan pulang dulu, kita nikahkan langsung sore ini ya. Karena ini sudah akhir zaman. Apa kata Nabi? Wa yurarrajulul wahid, nanti kamu lihat di akhir zaman, kata Nabi, satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Ini kabar gembira untuk para laki-laki ini ya. Tapi satu aja belum dapat, gimana ini ya? Bapak sekalian, mohon maaf, sore ini saya tidak akan ceramah tentang cinta, jodoh maupun pernikahan, karena di 13 buku yang saya tulis semua tentang cinta, jodoh dan pernikahan. Nanti yang punya masalah jodoh, cinta maupun pernikahan langsung ketik ke nomor ini ya. Kelihatan nomor saya? Kayak di TV-TV itu ya. Sore ini kita khususkan waktu untuk menyimak tausiah dari Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, karena Masya Allah di sela-sela padatnya jadwal beliau menyempatkan untuk hadir di Lombok ini. Saya mau tanya, bahagia atau bahagia ketemu beliau? Iya, angkat tangan yang cinta dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Semua cinta, semua rindu ceramahnya. Alhamdulillah, sore ini kita bawakan fotokopinya ya. Wajahnya mirip, suaranya persis, lucunya gak kalah sama abahnya. Tetapi ciri khas ceramah beliau selalu menggugah kesadaran kita, sehingga kita bersegera untuk memperbaiki diri, menggapai ridho ilahi. Maka saya mau tanya, sudah siap semua menyimak tausiah beliau? Iya, kalau sudah siap, permintaan saya satu sebelum beliau tausiah, tolong bisa senyum semua dulu. Senyum Pak Kades. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga mendayung di pantai 10 menit, sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 9.000 kali per hari perlu kita periksakan. Sehat semuanya, semangat semuanya, takbir, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah sudah bangun semua Ustaz. Saatnya kita menyimak tausiah dari Ustadz Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para tuan guru, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri. Di tengah-tengah kita hadir Bapak Kades, Panitia Tabligh Akbar serta DKM Masjid
Safinatul Islah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Nabi ke Madinah, beliau mampir di satu daerah yang namanya Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Ternyata Nabi bikin masjid. Yang umroh, yang haji itu pasti ziarah ke masjid di Kuba itu. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang dikerjakan Nabi? Ternyata Nabi bikin masjid. Ini bertanda bahwa kita umat Islam hidupnya nggak boleh jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid tidak boleh terpisah, persis kayak ikan sama air. Kalau terpisah dua-duanya rugi, kalau terpisah dua-duanya tidak akan ada manfaatnya. Saya tanya, Bu, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada. Namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Badren ngaku agamanya Islam, tapi perilakunya jauh dari yang diajarkan Safinatul Islah, maka itu sama juga ikan dikit lagi modar. Apa keutamaan Masjid Safinatul Islah di tengah-tengah kita masyarakat Badren? Ini aja nih yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato di sini sampai jam berapa? Sampai maghrib. Udah nggak bayar nawar lagi itu. Pertama, masjid tempat kita memompa meningkatkan kualitas iman. Sebab nilai-nilai iman inilah yang bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita hidup di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Memompa dan meningkatkan kualitas iman dengan apa? Ibadah yang wajib sajalah, ibadah sholat. Pantas kalau Nabi pernah berpesan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang di akhirat akan ditanya amalan sholatnya. Saudara, nih yang sore ini hadir nih 50 orang ada ini. 100 orang? 1000 orang. Campur yang goib di luar-luar. Ini sore ini hadir segini banyaknya jamaah Masjid Safinatul Islah. Yakinlah saudara, di akhirat kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Sampean siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Lombok pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ayo kita renungkan. Saudara, sehari semalam kita dikasih waktu Allah 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Sekarang kita hitung. Saudara, sholat di Masjid Safinatul Islah sekali sholat 10 menit waktunya. Itu bagus bener tuh. Sekali sholat 10 menit. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet perangkonya gambar geledek soalnya. Ambil yang tengah-tengah saja. Ini ajaran Nabi nih, ambil yang tengah-tengah saja. Terlalu lama jangan, kebangetan cepat juga jangan. Yang tengah-tengah. Maka pantas kata Nabi ya, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu.
Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Hei, hei. Ada makmum yang kalau sholat berdirinya terlalu lama dengkulnya gemeteran. Ada apa tidak? Banyak. Ada makmum yang selesai sholat sudah janjian mau nerima duit komisi penjualan tanah. Ada apa tidak? Banyak. Anak muda mau apel malam minggu janjian di jembatan ketemu sama pacar, selesai sholat isya berjamaah. Karena imamnya kebangetan lama, turun hujan lebat, pacarnya hanyut di bawah banjir. Yang tengah-tengah sajalah. Ayo kita hitung nih, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Oi. Oi. Saudara, sholat itu bukan cuma sekedar kita mengerjakan kewajiban, tapi juga sarana untuk perbaikan. Nah penting nih, saya ulangi kalimat ini. Sholat bukan cuma sekedar kita mengerjakan kewajiban, tapi juga jadi sarana untuk perbaikan. Sekarang kita lihat faktanya. Maaf, masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Sarana perbaikannya kita malas introspeksi, kita malas koreksi diri. Makanya jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Betul apa tidak? Sholatnya giat tapi ngomongin orang jalan terus. Hei. Di desa tetangga kayak begitu tuh saudara. Sholatnya merajin tapi mulutnya nggak bisa dijaga, tetap aja ngomongin orang di desa tetangga. Di desa tetangga. Saya tanya, orangnya pindahan dari desa Badrain katanya. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kita lihat sekarang. Sholat itu mengajarkan kepada kita manusia untuk punya sifat tawadu. Tapi karena sholat kita kerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, akibatnya di hati kita masih bersemayam sifat sombong. Padahal sholat yang kita kerjakan mendidik kita agar punya sifat tawadu, rendah hati. Ayo lihat. Anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul apa tidak? Saya tanya, kepala kita mahal apa tidak ini? Mahal. Apa buktinya? Tanya sama Pak Kades. Pak Kades nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Betul apa tidak? Belum pernah ada di KTP fotonya gambar dengkul. Belum pernah. Ayo 5 waktu ini kita kerjakan. Anggota badan kita yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Kalau kita renungkan, mestinya sifat sombong jauh dari dalam hati kita. Tapi karena kita mengerjakan sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, selesai sholat tetap aja sombongnya nggak hilang. Apa sih yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? Ya Allah saudara, nggak ada yang mesti kita sombongkan. Nyawa kita saja ini hak prerogatifnya Allah, kita cuma hak guna pakai. Apa yang mesti kita sombongkan? Allah karuniakan banyak harta, hidup di kampung, sombong. Nggak pantas dong.
Allah amanatkan jabatan, kekuasaan, kedudukan, lalu hidup di tengah masyarakat sombong. Enggak pantes dong. Allah titipkan ilmu jadi ulama lalu sombong. Enggak pantes. Enggak pakai dong lah. Salat mengajarkan kita diantaranya adalah untuk menyingkirkan sifat sombong. Saudara, yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk, nggak ada yang perlu kita sombongkan. Karena sesungguhnya semua adalah karunia Allah. Jangankan harta, pangkat, kedudukan dan jabatan. Wong nyawa kita saja kita cuma hak guna pakai. Betul? Maka sholat yang kita dirikan mulai sore ini dan seterusnya, ayo bertahap. Jangan cuma kita menggugurkan kewajiban, tapi harus punya dampak dalam perbaikan diri kita. Ini penting nih. Tadi ayatnya sudah disampaikan, dibacakan oleh qori kita, luar biasa. Ini qori mah udah jadi ini. Qori nasional. Ahsan. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh beliau tuh. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Hidupku hanya untuk Allah. Maka orang yang melaksanakan sholat kelihatan kok. Selesai dia melaksanakan ibadah sholat, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Nih ibu bapak saudara-saudara, selesai sholat asar tadi kelihatan, mudah-mudahan sholatnya berhasil. Amin. Apa buktinya? Ikut pengajian dan menjalin silaturahmi. Ini merupakan nilai ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatan orang yang sholatnya berhasil, dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah begini, ketahuilah kebaikan yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah. Kejahatan yang kita kerjakan bukan juga kita sedang menzolimi Allah. Kebaikan yang kita kerjakan manfaatnya akan kembali buat diri kita. Kejahatan yang kita lakukan itu pun pulang sama diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Orang yang sholatnya berhasil, maka dia mengazamkan, meniatkan dirinya untuk hidup selesai sholat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Dia sadar kebaikan itu akan kembali buat dirinya sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah. Saudara, kalau saudara berbuat baik sama orang lain, boleh jadi orang itu menerima kebaikan yang saudara lakukan, tapi hakikatnya saudara sedang berbuat baik bagi diri saudara sendiri. Contoh nih, nanti selesai pengajian, Pak Kades ngamplopin saya uang 5 juta. Umpama lah, umpama. Kelihatannya Pak Kades berbuat baik sama saya, betul apa tidak? Itu zohirnya, tapi hakikatnya Pak Kades sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Inilah maksud ayat Quran. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali menimpa dirimu. Maka seorang muslim yang ditempa oleh ibadah sholat, ketika dia menebarkan kebaikan, dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu. Nah ini penting nih. Hei, hei. Karena kita sholatnya cuman gugurin kewajiban, masih banyak di antara kita kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Hei. Kalau berbuat baik pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Ngapain saya bantuin kamu? Kamu bukan saudara saya. Ngapain saya tolongin kamu? Kemarin kamu nggak milih saya. Betul apa tidak? Padahal seorang muslim yang dibentuk kualitasnya lewat ibadah sholat, dia tebarkan nilai-nilai kebaikan. Nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Siapa contoh kita? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sholatnya paling sempurna.
Nabi itu sholatnya paling khusyuk, tapi lihat kehidupan sosial bermasyarakat. Nabi tebarkan nilai-nilai kebaikan, nggak pernah pilih-pilih. Jangankan kepada orang lain kampung, jangankan kepada orang lain suku, kepada orang lain agama, Nabi tetap memperlakukan mereka dengan nilai-nilai kebaikan. Iya, saya cuma ngelihat jam doang lah. Saudara, di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana berbuat baik. Ayo lihat sekarang. Nabi itu aslinya suku Mekah, kelahirannya Mekah. Betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Tempat lahirnya beda, sukunya nggak sama. Nabi itu pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Agamanya pun beda, tapi Nabi datang berbuat kebaikan, nggak pilih kasih. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan sama Nabi. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran. Di depannya ada orang lewat, dia dengar. Berdiri Yahudi lalu pidato. Bang, kaget. Ya pidato kalau udah lapar ya uring-uringan ini Pak. Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak, saudara. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Enggak cuma satu kali. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Sedang enak-enak disuapin sama Nabi. Ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi itu pun perbuatan jahat yang kita kerjakan, semuanya itu akan pulang kepada diri kita. Maaflah, maaf. Nih yang hadir sore ini kan calon-calon jenazah ini. Betul apa tidak? Ini semuanya pasti mati. Woi, mati. Ibu-ibu yang di belakang tuh bakal mati apa tidak? Mati. Bapak-bapak yang di depan saya bakal mati apa tidak? Mati. Ketua DKM bakal mati apa enggak? Mati. Kades bakal mati apa enggak? Tuh sebelah sana yang jawabnya kenceng Pak. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Sentimen. Loh, Nabi sudah ngingatin loh saudara. Bagaimanapun takutnya kita akan mati, kita pasti bakalan mati. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum waktunya, ya belum mati juga. Tapi kematian pasti, suka atau tidak, siap atau tidak, kita akan masuk lewat situ. Bahkan kata baginda Nabi, nanti di akhir zaman umur umatku tuh nggak jauh-jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Sekarang di Lombok nyari orang umurnya 100 tahun lebih jarang. Betul apa tidak? 90 jarang. Betul lah apa yang sudah dipesan oleh Nabi. Di akhir hayat umur umatku tuh di angka 60 sampai 70 tahun. Sekarang nih kita masuk akhir zaman nih, 60 sampai 70 tahun saja. Bahkan kalau mau ngikutin Nabi, Nabi itu wafatnya umur 63 tahun saudara. Kita umat baginda Nabi umurnya yakinlah nggak jauh-jauh dari 63 tahun. Makanya yang sore ini 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak. Kata Nabi gini, nanti
Hari itu pasti akan terjadi. Malaikat maut akan datang ke setiap kita. Nanti kata Nabi, jasadmu akan diiringi 3 hal. Saudara, hari itu akan datang menimpa setiap kita. Hari itu pasti akan terjadi. Naiklah kita kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Betul apa tidak? Kata Nabi, yang nganter jasad kita nih, yang ngiringin cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan. Itu yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Oh, ternyata amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk itu yang nemenin kita. Keluarga, harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, rumah megah, mobil mewah, sawah berhektar-hektar, uang berlimpah di bank maupun di rumah, hanya kita tinggalkan. Boleh jadi itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja, kecuali yang kita sedekahkan di jalan Allah. Keluarga, hari itu ternyata enggak seorang pun mau nemanin kita di dalam kubur. Yang katanya cinta manis di bibir enggak sesuai dengan kenyataan. Pak, hari itu pasti akan terjadi. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita, jasad kita diturunkan orang ke liang kubur, istri cuma berdiri di tepian lahat, berlinang sambil air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya mengantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam." Enggak usah naik-naik lagi, Mas. Hari itu enggak akan ada yang mau nemani kita. Bu, sekarang ibu-ibu mati duluan. Jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami enggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami apabila ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Buat kami para suami, istri adalah belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami para suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah sudah bahwa yang menemani perjalanan kita tidak lain adalah amal perbuatan. Saya kembali lagi, saya garis bawahi, orang yang sholatnya berhasil, maka dia akan mampu dalam hidupnya selalu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Gak pernah pilih kasih dan gak pernah pandang bulu, karena dia menyadari perbuatan itulah yang akan menemani dia di alam kubur. Siapa contohnya? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatnya paling sempurna, salatnya paling khusyuk, kelihatan dalam kehidupan bermasyarakat. Beliau tebarkan nilai-nilai kebaikan. Saudara-saudara mau tebarkan kebaikan? Yang jawab 30 orang. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau menebarkan kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes sore ini bersama dengan saya ajak ibadah sedekah. Saudara-saudara mau ikut ibadah sedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja 15.000 tiketnya. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000, mahalan monyet ketimbang saya.
Tapi kita tahulah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul apa tidak? Sebab pahala sedekah yang kita lakukan itu akan jadi lentera penerang kita di alam kubur. Alam kubur gelap gulita, sepi sunyi, kita seorang diri. Yang jadi penerang kita adalah amalan-amalan sedekah kita. Ustadz, saya mau ikut sedekah Ustadz 1 juta, insya Allah terang neon. Terang, lampunya neon. Ustadz, saya ikut 100.000 Ustadz, insya Allah patroma. Ustadz, saya ikut 50.000 Ustadz, lilin. Ustadz, saya ikut 5.000 Ustadz, pentol korek. Bapak Ibu saudara-saudara, nah kita tahu semua bahwa yang penting ikhlasnya sedekah itu. Betul apa tidak? Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Bu, ibu kalau ada yang enggak bawa uang, ya sudah enggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal ngiter, ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama nggak bawa uang juga, ya sudah nggak apa-apalah. Ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Petugas sudah siap, petugas? Dimulai dari saya dulu. Ini Ustadz Restu, tolong dibantu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi, ya arusal khafiqaini, ya habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksiru wa ghali,
anta misbahus suduri sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, saudara-saudara, itu yang pertama, fungsi masjid di tengah-tengah kita masyarakat Desa Badrain. Yang kedua, masjid mengajarkan kita masyarakat Badrain untuk menjaga nilai-nilai kerukunan. Luar biasa, nama masjid ini adalah Safinatul Islah, perahu persatuan. Di masjid inilah kita diajarkan bagaimana cara-cara menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, dan merawat nilai-nilai persatuan. Boleh jadi rumah kita arahnya berbeda-beda. Rumah saudara ada yang mengarah ke barat, timur, utara, selatan. Betul apa tidak? Tapi Safinatul Islah mengajarkan kita untuk menjaga kerukunan walaupun kita berbeda. Tengoklah, tadi ketika kita ingin melaksanakan sholat asar berjamaah, kita datang dari berbagai macam arah. Tapi sampai di masjid ini, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Walaupun kita datang dari arah yang berbeda-beda, di masjid ini kita diajarkan untuk saling menghormati, menghargai, dan tetap saling mengasihi. Karena perbedaan bukan membuat kita saling menjelekkan, justru perbedaan membuat kita saling mengikat, saling membantu, saling mengisi. Ibarat kita, perbedaan menyebabkan kita jadi keluarga. Gampangnya beginilah, saya ini dengan saudara pasti berbeda. Saudara ada yang lahir di Lombok, ada yang lahir di Senggigi, ada yang lahir di Praia, ada yang lahir di Bima. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Tempat lahir kita saja berbeda. Betul apa tidak? Tapi Masjid Islah, Masjid Safinatul Islah mengajarkan kepada kita, perbedaan membuat kita harus saling menghormati. Kenapa? Karena itu merupakan karunia Allah. Perbedaan menyebabkan kita jadi keluarga. Saya datang ke sini, ke Badren, saya nggak merasa seorang tamu walaupun saya berbeda. Karena masjid mengajarkan saya nilai-nilai itu. Saya sore ini datang ke sini, saya nggak merasa seorang tamu, saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Masjid ngajarin saya itu. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Ketahuilah yang namanya perbedaan sampai kiamat tetap ada, saudara. Sekian ratus orang yang hadir sore ini nih, ada nggak yang wajahnya sama? Senyum kita saja beda-beda. Betul apa tidak? Loh, itu sudah karunia Allah yang kita nggak pesan perbedaannya, nggak usah diributin. Artinya berbeda memang sudah qodratullah, sudah jadi keputusan Allah. Berbeda boleh saja, tapi yang nggak boleh dalam perbedaan menyebabkan kita sesama saudara saling bermusuhan, itu nggak boleh tuh. Cuma gara-gara beda partai sama tetangga pelotot-pelototan,
Ada orang Badren kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Cuma gara-gara beda pilkada sama saudara beranteman. Justru masjid mengajarkan dalam perbedaan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mengasihi. Kita ini keluarga, diikat dari ajaran masjid. Sebagai sesama anak bangsa, ya Allah, luar biasa bangsa kita Indonesia ini. Sesama anak bangsa, walaupun kita berbeda, kita sudah diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Betul apa tidak? Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu juga. Semua kita dilahirkan di pangkuan Ibu Pertiwi. Semua kita air negeri ini yang kita minum. Semua kita udara negeri ini yang kita hirup. Walaupun kita berbeda, kita keluarga. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Orang Lombok akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sumatera, orang Kalimantan akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Maluku, orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Papua. Kenapa? Se-Indonesia akan datang untuk membela saudaranya. Begitulah kita, walaupun berbeda sebagai sebuah bangsa, kita sudah diikat Bhinneka Tunggal Ika dan kita satu keluarga. Di Masjid Safinatul Islah kita diajarkan untuk menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, dan menjaga persatuan. Awas, bentar lagi nih kita pesta demokrasi lagi, pilkada. Boleh beda pilihan, beda nomor, boleh. Tapi di dalamnya harus ada saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Membangun Lombok nggak bisa sendirian, saudara. Apalagi membangun negara kita tercinta Indonesia, nggak bisa satu orang saja. Bangun Indonesia, negaranya begini lu, ya Allah, apalagi Indonesia. Dakwah mengantarkan saya dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Indonesia, negara kita ini besar, luar biasa. Dari Aceh sampai Papua, gugusan pulaunya terbentang, 28.000 pulau, jaraknya luar biasa. Makanya dakwah di Indonesia itu ekstra niat, ekstra fisik. Lelah, letih, lesu, iya, karena negaranya begitu besar. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak, nggak mau lelah, yang enak tuh di Jakarta. TV One tuh enak tuh, iNews enak, Metro TV Kalam Hati enak. Dakwah nggak capek, nggak lelah, saudara. Saya rekaman di studio ngaji 20 menit, ditayangkan se-Indonesia, insya Allah orang dengar, nggak capek. Yang kedua, amplopnya rada gede. Amplop dari TV kalau saya sama anak istri nggak makan setahun, nggak habis-habis itu. Udah dengerin aja lah. Nah, nih kita mau, nggak mungkin membangun Lombok itu cuma seorang diri. Nggak mungkin membangun Indonesia itu cuma satu kelompok saja. Semua elemen bangsa harus ikut serta di dalamnya untuk membangun Indonesia, negara kita tercinta. Makanya sekarang udah terpilih presiden baru. Yang kemarin kalah terima aja. Kenapa? Bangun bangsa nggak bisa sendirian. Semua kelompok masyarakat harus ikut berpartisipasi. Lombok tercinta kita juga begitu tuh. Pesta demokrasi sebentar lagi akan terjadi. Pilihan boleh saja berbeda, tapi ketahuilah, yang menang atau yang kalah, semua kita bisa ikut berkontribusi membangun Lombok tercinta kita ini. Karena itu soal perbedaan hadapilah dengan saling menghormati. Jelas? Jelas?
Jangan cuma gara-gara pilkada, pemilu, gara-gara bendera, sama temen, sama saudara, lalu musuhan. Sudah lewat zamannya. Udah nggak bisa kita umat Islam dikotak-kotakan lagi. Umat Islam harus cerdas. Ini cuma sekedar politik. Agama mengajarkan kepada kita memang harus berbeda, tapi dalam perbedaan saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Di Masjid Safinatul Islah kita diajarkan nilai-nilai tersebut. Bapak Ibu, saya simpulkan. Pertama, sholat yang harus kita lakukan, indikasinya selesai ibadah sholat. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berusahalah untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Dengan apa? Tebarkan nilai-nilai kebaikan. Yang kedua, tadi Bapak Ibu sudah ikut bersedekah. Maaf, saya titip pesan sejak sore ini dan seterusnya, kalau kita bersedekah, niatkan pahala sedekah itu kita kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Karena mereka sangat mengharapkan kiriman kita yang masih hidup di alam dunia. Dari mana? Anak keturunannya. Apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita punya hari ini, saudara, jujurlah itu karena perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua kita. Boleh jadi kita punya sawah, boleh jadi kita punya rumah, boleh jadi kita punya pangkat dan kedudukan. Itu semua pengorbanan orang-orang tua kita. Jadilah anak yang berbakti dengan mengirimkan doa dan pahala sedekah. Kenapa, saudara? Yang kita tanam akan kita petik di kemudian hari. Kalau sekarang kita rajin mengirimkan doa dan pahala sedekah, satu saat nanti keturunan kita akan melakukan hal yang sama kepada kita juga. Yang ketiga, Safinatul Islah sebagai namanya, masjid ini adalah kapalnya persatuan. Boleh jadi latar belakang kita berbeda, organisasi kita tidak sama, ide kita berbeda-beda, tapi di masjid ini kita belajar, kita saling menghormati, menghargai, dan tetap mengasihi. Nah, hari ini saya bersyukur di hari saya yang kedua. Saya berada di desa Badren ya, di Masjid Safinatul Islah. Saya bisa berkunjung di tengah-tengah keluarga saya, melanjutkan silaturahmi. Allah yarham bapak saya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ibu kenal Kiai Zainuddin? Kenalan di mana sampean? So kenal. Hari ini saya bersyukur bisa silaturahmi di tengah-tengah keluarga saya, masyarakat Badren. Tapi begini, kita ini mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Percaya dan yakin segala sesuatu itu ada wasilah. Betul apa tidak? Wasilah saya nih, saya bersyukur saya hadir di tengah ibu bapak semua saudara dan keluarga saya ini atas wasilah Yayasan Cinta Darul Faton yang diasuh oleh Ustadz Restu Sugiarto. Nih wasilah saya ke sini nih. Rasa-rasanya kalau saya datang sendirian ke Badren, rasa-rasanya jauh. Nggak mungkin kok. Ayo lihat, tiket dari Jakarta ke Praia tuh hampir 2 juta. 2 juta. 2 juta. Dari Praia saya harus sewa mobil, pakai duit. Betul apa tidak? Mobilnya harus isi minyak, pakai duit, saudara. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Saya pun harus makan, pakai tangan, makan pakai duit. Emang saya kuda lumping apa? Total kalau saya sendiri pulang pergi 6 sampai 7 juta. Kalau saya berdua 14 juta. Saya tanggung sendirian, remok.
Makanya saya bersyukur ada wasilah Yayasan Cinta Darul Faton Ustaz Restu Sugiharto. Beliau ini sedang menggalakkan program penghafal 1 juta Al-Quran. Karena memang inilah impian kita bangsa Indonesia. Kalau makin banyak penghafal Al-Quran di Indonesia, insya Allah keberkahan itu akan lebih cepat lagi turun ke tanah tercinta Indonesia ini. Sekarang ini penghafal Al-Quran terbanyak Palestina. Kita berharap tahun-tahun depan Indonesia memecahkan rekor itu, dan mudah-mudahan salah satunya dari anak-anak kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena itu nanti akan disampaikan program 1 juta penghafal Al-Quran dari Ustadz Restu Sugiharto, sekaligus kita melakukan penggalangan donasi. Kepada Ustadz Restu, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, menyambung yang disampaikan oleh Ustadz Fikri. Jadi kita punya impian besar, Indonesia ini menjadi Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan Rasulullah sudah menasihati kita, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi aqwaman, atau akharin. Nabi menandaskan Allah akan memuliakan, meninggikan derajat suatu kaum atau suatu negeri dengan Al-Quran, dan Allah akan menghinakan pula suatu negeri dengan Al-Quran. Maksudnya kalau kita mencintai Al-Quran, insya Allah Allah akan memuliakan kita semulia-mulianya dunia dan akhirat. Tapi kalau kita masa bodoh dengan Al-Quran, maka Allah akan hinakan kita di dunia maupun di akhirat. Angkat tangan yang cinta Al-Quran, angkat tangan. Yang gak cinta boleh pulang ya. Semua cinta? Semua cinta? Ilahana yassir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya alimu iftah